Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bagak TV Malang. Bersama saya Friska Anggreni yang kali ini akan membawakan acara liputan khusus mengenai bagaimana sih cara membangun karakter bangsa dengan baik dan benar. Jadi di sini saya bersama Kak Reta selaku narasumber yang akan membawakan versinya dalam pembentukan karakter bangsa dengan caranya sendiri. Nama saya Reta. Saya sekarang sedang melakukan pelayanan di salah satu sekolah di KB dan TK Shining Star di Jalan Gajah Mada, Malang. Saya selaku kepala sekolah di sini. Bisa dijelaskan Kak Reta bagaimana yang awal Kakak lakukan dalam mengenai pembentukan karakter bangsa? Bisa dijelaskan? Ceritanya panjang ya, saya sampai akhirnya berada di sekolah ini. Jadi saya punya mimpi waktu itu tentang anak-anak jalanan. Pada saat itu saya jadi kondektur. Jadi impian saya pertama itu, sebelum itu saya ingin jadi seorang petani karena saya berasal dari kampung, dari desa, orang tuaku juga petani. Jadi saya ingin waktu itu sekolah di pertanian, pengen jadi insinyur. Zaman dulu itu namanya insinyur pertanian. Karena saya kos bersama dengan anak-anak pertanian. Dan akhirnya itu membentuk, wah ini saya setiap hari belajar tentang pertanian. Dan saya ikut UMPT dan ternyata nggak lolos. Nggak lolos di situ. Dan untuk mengisi satu tahun saya kosong di sebelum tahun berikutnya untuk kuliah, saya sering jalan-jalan, sering camping, traveling, seperti itu. Pada akhirnya, pada saat saya mau ke Malang, saya menemukan satu karcis yang tulisannya PO Jember Indah, gitu kan. Ada alamatnya lengkap dan saya akhirnya langsung, wah ini enak nih kalau aku jadi kondektur, aku bisa traveling kemana saja. Itu impian yang paling mudah untuk anak-anak muda supaya gratis kemana-mana, tetap gratis yang dicari ya. Akhirnya saya balik lagi ke Jember dan membuat lamaran di PO Jember Indah Jember itu. Dan saya mengikuti tes, walaupun itu kondektur, ternyata yang ikut tes itu banyak banget. Dan itu saya ikuti tes-tesnya dan akhirnya lolos 3 orang termasuk saya. Mungkin zaman itu masih jarang kondektur wanita, tapi buat saya apapun profesi itu bukan saya nggak merasa rendah walaupun saya waktu itu jadi kondektur, saya malah seneng gitu. Itu satu tantangan buat saya belajar di dunia yang baru. Akhirnya saya ngomong ke ibu, Bu mungkin sebelum kuliah aku mau kerja dulu. Oh ya wes, sambil kursus kerja apa? Dipikir ibu mungkin kerja apa gitu. Jadi kondektur. Tahu nggak apa jawaban ibu? Kewendengan. Kewendengan gitu. Ya wes nggak apa-apa. Tapi asal kamu bisa jaga. Dan saya bersyukur punya ibu yang percaya dengan saya. Walaupun itu dunia yang nggak mudah. Kalau kondektur itu hidup di jalanan ya. Hari-hari saya harus berangkat jam 1 malam. Sampai nanti balik sore, begitu setiap hari. 5 hari saya ke Surabaya, 3 hari saya ke Malang. Trayek saya itu 8 hari kerja dan 4 hari libur. Liburnya buat apa? Saya camping. Saya camping habis itu. Nah, berikutnya akhirnya pada saat saya jadi kondektur tuh saya melihat banyak pengemis waktu itu di Pasuruan yang sering saya lihat, dan itu saya rasanya miris banget dengan anak-anak yang hidupnya di bawah. Ada waktu itu ada satu koordinator, kalau mereka tidak bekerja mereka bisa dipukuli, bisa dihajar, dan rasanya kasihan banget ya, ini akan jadi apa anak-anak ini nanti. Terus kenapa nggak ada yang tahu, kenapa nggak ada yang memelihara mereka? Itu satu yang akhirnya buat saya bertanya-tanya, satu saat nanti aku pingin punya sekolah, aku pingin punya satu tempat yang bisa menampung mereka, supaya mereka bisa mentas dan mereka bisa jadi ya seperti anak-anak yang lain, bisa mengecam pendidikan dengan baik, mendapat tempat yang layak juga. Pada saat saya kuliah, waktu skripsi, akhirnya saya bekerja di desain grafis, satu kantor desain grafis. Tidak sama sih dengan latar belakang saya teknik. Saya ngambil teknik industri di ITN,
di ITN Malang, dan saya di desain grafis 4 tahun. Habis itu saya nikah dan belum punya anak, akhirnya saya resign dan berhenti, terus sempat di pelayanan juga bersama One Place itu untuk hamba-hamba Tuhan sekota. Nah pada saat itu Tuhan kasih satu berkat buat saya dapat momongan dan saya berhenti di rumah. Akhirnya saya bekerja mencari apa yang bisa saya kerjakan pada saat di rumah. Saya tidak mau anak saya diurus pembantu sementara saya kerja. Ini anak saya apa anak pembantu? Karakternya bukan karakter saya tapi karakter pembantu nanti pada akhirnya. Dan akhirnya saya benar-benar resign dan di rumah ngomong anak saya sampai 7 tahun. Nah selama 7 tahun itu saya memulai beberapa macam pekerjaan. Saya mulai desain, ternyata nggak bisa kalau saya juga pengen sambil walaupun ada anak saya juga bisa berkreasi gitu, berkegiatan, nyoba banyak hal, dari buat souvenir, buat hantaran, macem-macem hal yang saya bisa lakukan karena saya seneng di art ya, seneng buat handmade kayak gitu. Tapi ternyata saat punya anak kecil nggak bisa, sampai akhirnya lahir anak kedua dan satu kali saya belajar tentang membuat kue, nah warnanya ungu kayak gini. Terus dari telo ungu namanya mangkok, saya kasih namanya itu mangkok telo ungu. Dan saya mulai buat satu resep, saya bawa ke pasar. Saya coba tawarkan, Bu, bisa nggak sih nitip kue ini? Oh bisa Mbak, belum ada kue itu. Wah, saya semangat, besoknya saya bikin 2 resep, saya titip di sebelahnya. Ternyata Mbak, terlalu sedikit, ditambah lagi. Akhirnya saya di Sawo Jajar, saya tinggal di Sawo Jajar, ada beberapa tempat yang pasar gitu lah ya, ada pasar, dan akhirnya saya bisa menitipkan. Sehari itu bisa 400 kue saya harus buat, selain pesanan-pesanan ya. Pada akhirnya udah mulai pesanan. Saya tuh selalu tertantang kalau Mbak bisa bikin ini, bisa. Walaupun saya sebenarnya nggak bisa, saya akan coba buat sampai Mbak bisa bikin ini, bisa. Selalu gitu, tapi pada akhirnya saya mengupgrade diri saya sendiri untuk saya bisa melakukan banyak hal. Sebenarnya talenta itu bisa kok kita ciptakan gitu loh, walaupun Tuhan memang sudah kasih. Tapi saat kita mau, kita bisa mengerjakan banyak hal gitu loh, yang awalnya mungkin kita rasa kita nggak bisa. Aku pun nggak pernah mimpi bisa bikin kue, bisa jualan kue, karena orang kalau ngelihat saya, kalau teman-teman tuh panggilnya saya kan kayak cowok gitu ya, nggak, dari sisi feminimnya nggak ada. Tapi ternyata saya bisa bikin kue dan itu satu kebanggaan buat saya. Dan akhirnya saya mulai berkreasi di kue, di masakan, mulai belajar banyak hal. Dan karena saya punya anak kecil, saya harus menyiapkan banyak buat anak-anak, entah makanannya, entah kuenya apa. Jadi saya semakin berkreasi. Saya mulai juga berkreasi setelah anak saya TK. Saya mulai bikin baju-baju yang pakai aplikasi-aplikasi dari Flaner itu. Terus pada akhirnya setelah anak saya sekolah, mulailah saya ketemu dengan anak-anak Muharto. Impian saya awal, saya pingin punya rumah besar dan saya pingin mengentas anak-anak jalanan itu, rasanya kepingin itu dengan talenta yang Tuhan sudah kasih, membentuk karakter mereka, memberikan pelatihan ke mereka, entrepreneur lah istilahnya, jadi menyiapkan mereka mempunyai pekerjaan, pada akhirnya menciptakan pengusaha-pengusaha baru. Terus ternyata itu tidak mudah gitu loh. Satu kali akhirnya saya pernah diajak teman saya untuk bagi makanan gratis di Muharto. Dan Tuhan bilang, ini loh yang bisa kamu kerjakan, gak usah terlalu muluk-muluk dengan impianmu yang kayak apa itu, tapi ini kerjakan. Akhirnya saya nyoba tanya, Mas butuh apa sih anak-anak ini? Butuh guru les. Oke, mulai Senin depan aku akan ngajarin mereka. Jadi setiap pagi habis ngantar anak-anak saya sekolah, saya langsung ke situ. Saya mulai dari 3 anak, 5 anak, 10 anak, sampai akhirnya waktu itu sempat 150 anak. Dan saya bersyukur masyarakat di Muharto support gitu. Waktu itu di RT 11, 12 sampai enggak tahu RT berapaan ya, pokoknya di lingkungan RW 8 situ anak-anak waktu itu benar-benar saya bisa bersama dengan teman-teman, waktu itu dengan teman-teman Stipak bisa rutin. Tapi pada akhirnya anak-anak saya itu diundang di salah satu sekolah. Nah ini di sekolah yang sekarang saya sedang melakukan pelayanan di sini, di KBTK Shining Star, di Sekolah Kristen Shining Star. Nah pada saat setelah diundang itu, beberapa waktu kemudian kepala sekolahnya meninggal, dan Tuhan kasih kesempatan kepada saya untuk bisa melayani di tempat ini. Ini satu
satu berkat karena dari sisi latar belakang pendidikan saya tidak pernah saya melakukan pendidikan di pendidikan. Saya latar belakangnya teknik. Tapi Tuhan kasih kepercayaan saya untuk mendampingi anak-anak di Shining Star ini, dan mereka ini kan bibit-bibit penerus masa depan ya, bibit-bibit pemimpin calon-calon masa depan, dan itu satu tanggung jawab yang rasanya nggak fair kalau aku nggak bisa melakukannya dengan sepenuh hati. Pasti banyak orang yang pingin memiliki kesempatan di tempat saya sekarang melayani, dan saya belajar benar-benar. Yang ngajari saya di sini adalah guru-guru saya, karena guru-guru saya itu lebih pintar daripada saya. Mereka sudah mengajak saya setiap hari untuk untuk masuk di kelas, untuk ayo Bu belajar melihat saya ngajar, ayo Bu lihat saya ngajar. Akhirnya saya belajar. Saya pikir gampang loh ngajar anak-anak TK, ternyata nggak semudah itu. Ngajar anak-anak TK itu susah, sulit, karena mereka itu ini anak-anak yang masih polos, yang masih kalau kertas itu masih putih, yang kita harus bentuk dengan luar biasa. Pada awalnya saya salah konsep. Saya pikir kalau anak-anak yang kelompok bermain ini dikasih guru yang biasa aja, yang guru-guru yang pintar-pintar dikasih yang kelas TKB, yang karena mau SD. Ternyata saya tersadar beberapa waktu terakhir ini karena justru harusnya guru-guru yang pintar ini, guru-guru yang punya karakter yang bagus itu harus ditaruh di kelompok bermain yang usia 2-3 tahun, karena mereka yang akan membentuk anak-anak ini calon-calon pemimpin bangsa. Kalau kita salah membentuk mereka, akan salah banyak dan kita akan merasa bersalah untuk itu. Itu dasar saya tersadar, dan saya rasanya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya berapa tahun salah melakukan hal yang saya pikir kalau anak kelompok bermain saya hanya kasih guru yang biasa. Ternyata kelompok bermain itu justru harus dikasih guru yang luar biasa, karena mereka masih usia emas, dan mereka perlu pendamping yang benar-benar memiliki karakter yang tepat, memiliki attitude yang bagus, karakter yang bagus, dan pinter, kreatif, supaya otaknya segera berkembang dan dia akan bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa pada akhirnya. Itu sih ya, saya di sini sudah 8 tahun. Ini mau 8 tahun nanti bulan Agustus ini 8 tahun. Ini awal impian saya untuk pingin menciptakan pemimpin-pemimpin di masa depan yang memiliki karakter. Dan puji Tuhan di sini di sekolah kami ini juga melakukan tentang pendidikan karakter, walaupun sebenarnya di semua sekolah ada pendidikan karakter, tapi pendidikan yang kami lakukan ini berbeda. Karena satu karakter kami memiliki 6 karakter tentang penuh perhatian, ketaatan, kejujuran, tanggung jawab. Terus ada 2 lagi, ini jadi blank ya saya ya. Ada 6 karakter yang diajarkan buat anak-anak. Satu karakter ini 1 semester. Mereka akan belajar berulang-ulang. Satu karakter ada 5 ada 5 poin yang mereka harus capai. Dan saya rasa anak-anak ini bisa bertumbuh kalau kita menanamkan dari awal mereka takut akan Tuhan, karakter yang benar. Pasti ke depan akademis itu akan mengikuti kok. Ya itu sih ya. Baik, saya mau tanya lagi nih. Mengapa sih kakak kok terlalu antusias banget dalam menggapai impian kakak, terutama dalam membentuk karakter bangsa itu, pemuda-pemuda kayak gitu? Kok terlalu antusias, itu alasannya kakak kenapa? Iya, saya rasa kalau kita dari sekarang, dari awal sudah menyiapkan mereka memiliki karakter yang benar, memiliki karakter yang benar-benar takut akan Tuhan. Awal adalah takut akan Tuhan ya. Karakter berikutnya itu akan terbentuk dengan luar biasa. Saat pemimpin itu memiliki karakter yang benar, saya rasa kedepannya mereka juga melakukan hal-hal yang benar. Dan itu tidak semudah itu terbentuk. Nah sekarang saya sedang belajar jadi mentor untuk
untuk anak-anak usia SMP, usia 11 sampai 19 tahun, mereka akan disiapkan untuk jadi pemimpin masa depan sesuai dengan versi mereka. Karena setiap anak ini luar biasa, setiap anak ini unik, setiap anak ini punya potensi yang luar biasa. Antara satu anak dengan satu anak yang lain itu tidak sama, tapi mereka punya potensi yang sama dan harus diasah dan didampingi dengan pendidikan yang benar, dengan karakter yang benar, sehingga pada akhirnya nanti mereka muncul dengan karakter yang benar dan memiliki versi yang berbeda. Mungkin anak ini memiliki versi yang seperti ini, yang ini memiliki versi seperti ini, karena mereka akan saling melengkapi. Tidak sama, tapi mereka tidak sama bukan berarti tidak bisa berjalan bersama-sama ya. Tidak sama, berbeda, tapi mereka memiliki fungsi yang berbeda, tapi mereka bisa saling melengkapi. Harapan saya Harapan ke depan untuk pemuda milenial, terutama di zaman sekarang, di tahun sekarang, itu harapan kakak untuk mereka seperti apa? mereka nanti bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa ya. Tapi satu hal adalah yang paling berperan untuk mendampingi mereka adalah seperti saya, seperti mama dan papa yang lain, orang tua. Orang tua ini guru yang paling utama. Memang guru di sekolah kadang-kadang orang melihat, yo ini tugasnya guru, kami udah bayar kok udah ini. Tapi tetap orang tua itu sebagai guru yang utama, karena anak lebih lama di rumah dengan orang tua. Orang tua yang paling tahu karakter anaknya, orang tua yang paling tahu seperti apa anaknya. Orang tua itu guru terbaik buat anak-anak mereka sendiri. Dan saya rasa kalau orang tua semuanya peduli dengan anaknya, mereka bisa tahu potensi anak-anaknya, dan mereka tahu cara mendampingi anak-anaknya. Satu hal adalah dengan yaitu rasa takut akan Tuhan. Agama apapun pasti sama ya, semua mengajarkan takut akan Tuhan. Dan saat mereka sudah takut akan Tuhan, akademi ini akan mengikuti, karakter pun akan mengikuti. Dan saya yakin lah, kalau mereka sudah memiliki karakter yang demikian, ke depan mereka akan bertumbuh menjadi calon-calon pemimpin masa depan ya, untuk kota ini, untuk bangsa ini. Kita nggak tahu, Tuhan yang tahu. Kami sebagai guru, kami sebagai pendidik hanya bisa melakukan tugas kami untuk mendampingi anak-anak kami semampu kami. Kami belajar untuk menjadi teladan. Jadi teladan itu tidak mudah. Kadang-kadang hanya bisa ngomong, tapi teladan itu yang dilihat adalah sikap. Iya, kalau teladan ini sikap kita yang dilihat. Anak nggak perlu ini kok, nggak terlalu harus teori. Kamu harus gini, harus gini, harus gini. Yang mereka lihat itu adalah keteladanan kita. Keteladanan orang tua, keteladanan guru, apa yang ucapan kita, perilaku kita, apa yang kita lakukan, itu yang mereka lihat. Bukan misalnya, ayo nggak boleh ini, tapi gurunya melakukan, itu nggak jadi teladan. Nah, yang jadi teladan adalah, itu susah jadi teladan itu. Jadi guru itu sebenarnya berat, tapi mulia buat saya sih. Ini profesi yang saya enggak pernah mimpi jadi seorang guru. Tapi ternyata Tuhan tempatkan saya di sini, dan setelah saya jadi guru, ternyata saya senang jadi seorang pendidik. Itu senang ketemu dengan banyak anak setiap hari itu, melihat anak-anak ceria, melihat ini. Selama pandemi ini kami sedih juga, nggak ada anak-anak ini, jadi rasanya iya, semua serba online. Saat ada anak-anak setiap pagi datang itu mesti selamat pagi teacher. Itu auranya mereka, sukacita mereka itu, matanya mereka, binar matanya mereka yang sukacita, mereka kan polos lugu. Dan itu mengimpartasi kami, dan kami jadi semangat. Aduh, besok ketemu anak-anak nih. Kalau ketemu mereka kan unik-unik ya, anak-anak ini lucu-lucu, dan mereka akan menceritakan apa yang ada di rumah. Nah, ini orang tua ya. Apa yang ada di rumah itu biasanya sama anak-anak diceritakan kita di sekolah. Jadi orang tua setidaknya hati-hati dalam bersikap di rumah. Karena anak pasti ngomong ke guru, tadi tuh mama itu gini loh, papaku gini. Ya, anak itu beda-beda. Ada yang suka cerita itu keaiban di rumah itu bisa terceritakan di sekolah. Jadi kita orang tua itu hati-hati, dan saya bersyukur di sini, Tuhan titipkan anak-anak yang luar biasa. Itu saya
eh, bangga jadi seorang guru. Saya bangga Tuhan taruh saya di sini untuk jadi pendidik, dan walaupun saya nggak pernah mimpi jadi guru, tapi Tuhan izinkan saya jadi seorang pendidik, dan saya pengen apa yang saya bisa, apa yang saya pelajari selama 8 tahun ini, saya bisa bagikan ke teman-teman yang lain. Saya senang belajar tentang leadership. Banyak hal, saya ini orang yang bodoh istilahnya ya. Tuhan ambil saya. Tuhan itu kadang tidak mengambil orang yang pinter untuk ditempatkan sebagai pemimpin. Pada saat saya dijadikan kepala sekolah, saya tuh tidak pernah jadi guru. Tapi Tuhan percayakan itu. Ternyata Tuhan juga memilih saya, orang yang bodoh, yang tidak bisa apa-apa ini. Tuhan tempatkan di sini, dan saya belajar banyak di sini. Tuhan merubah banyak sekali karakter saya. Karakter saya yang lalu rasanya Tuhan ubahkan jadi yang sekarang. Saya bersyukur. Akhirnya saya jadi Reta yang sekarang. Kalau Reta yang dulu mungkin ngamuan, ngomongnya kasar, gak karu-karuan, ngamuan, terus kalau ngomong kadang nggak dipikir, ceplas. Sekarang saya tuh belajar dari guru-guru saya, mungkin jauh lebih muda dari saya, tapi saya banyak belajar ya dari cara bahasanya yang positif. Ada satu guru saya yang masih muda dengan saya, beda 18 tahun, 19 tahun. Tapi cara berbicaranya, dia baru lulus kuliah. Saya melihat cara berbicaranya itu selalu positif. Kalau saya waktu itu saya ditanya, Teacher Eta gimana? Suka nggak dengan ini? Kak, elek. Itu kalau saya. Guru saya ini cara menjawabnya nggak gitu. Oh iya, bagus. Tapi mungkin lebih bagus kalau dibuat gini. Jadi cara penolakan yang sama, tapi bahasanya tidak menyakiti hati orang lain. Kalau saya kalau mau nyeplos-ceplos, aduh gak seneng aku, welek ngono. Tapi dia enggak. Oh bagus sih teacher, tapi mungkin lebih bagus sih kalau dibuat gini. Dan sama anak-anak pun gitu. Teacher ini gimana? Wah bagusnya ini, bagus banget. Tapi coba dibuat gini. Pasti akan lebih bagus. Bahasa positif itu membangun semangat anak-anak, membangun teman-temannya. Tidak menyakiti, tidak melukai hati orang, justru bisa membangun semangat teman-temannya, rekan sejawatnya. Itu saya belajar banyak. Kalau guru saya ini ngomong, saya itu perhatikan. Saat dia berdoa, saya perhatikan. Jadi saya setiap apa yang dia ucapkan tuh saya perhatikan, bukan karena saya nggak suka. Saya tuh sedang menyedot apa ya? Belajar menyedot apa yang, dia saat hari ini belajar apa sih? Hari ini ngomong apa? Cara ngomongnya kayak apa? Kalau ngomong dengan orang tua, ngomongnya kayak apa? Karena aku kalau menyerap karakternya guru-guru, setiap guru ini punya ininya unik-unik. Saya belajar satu demi satu dari guru-guru saya, dan saya banyak belajar, dan saya banyak diberkati dari guru-guru saya, walaupun mereka jauh lebih muda dari saya. Saya yang lebih tua bukan berarti saya lebih bagus, jauh saya karakternya di bawah mereka. Tapi saya ingin belajar untuk belajar terus karakternya supaya memperbaiki lebih baik lagi, karena orang yang muda-muda ternyata jauh lebih baik dari saya Isin aku. Jadi aku harus belajar dari mereka juga. Di zaman sekarang kan jarang sekali ditemukan pemuda-pemuda yang bisa berpikir seperti kakak gitu ya. Apalagi sekarang kan zamannya kan zaman instan, serba modern. Jadi kebanyakan pemuda-pemuda tuh kayak meremehkan, menggampangkan. Tuh saran buat dari kakak untuk anak-anak muda-muda sekarang yang pikirannya sekarang kasarannya lebih cetek daripada pemuda-pemuda yang dulu gitu. Saran kakak seperti apa? Mereka harus punya komunitas yang tepat. Anak-anak muda ini, kita itu hidup, kalau kita kumpul dengan ini, kita akan berpikir seperti ini. Kalau kumpul dengan anak-anak yang seperti ini, kita akan terikut seperti ini. Nah, mereka harus memiliki komunitas-komunitas yang tepat. Mereka harus cerdas dalam memilih komunitas supaya mereka tidak salah. Bukan berarti kalau nggak gaul itu gaul itu harus yang kayak apa, enggak. Walaupun ini gaul itu bisa juga sih berkarakter, tapi bisa gaul, bisa juga banyak hal yang bisa kita lakukan untuk untuk tetap keren, tetap gaul,
tapi tetap mempunyai karakter yang tepat. Nah, mungkin perlu diciptakan komunitas-komunitas yang seperti ini. Perlu ada orang-orang yang memiliki ide-ide membuat satu komunitas apa sih yang bisa lebih mungkin karyanya mereka. Anak-anak sekarang kan pinter-pinter. Mungkin di sana yang digali, di blow up yang bagus-bagus, yang nggak terlalu ini mungkin bisa dikurangi, sehingga yang muncul adalah potensi-potensi mereka. Yang digali adalah potensinya dengan sambil mendampingi untuk mendidik karakternya mereka. Ya memang nggak mudah, tapi itu nggak bisa terbentuk begitu saja. Itu habit yang berulang-ulang. Mereka harus hidup di lingkungan yang memang bisa membentuk jadi komunitas yang bisa membentuk mereka, menumbuhkan mereka, dan pada akhirnya membawa mereka menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Pilihlah komunitas yang tepat. Lalu kembangkan potensi yang ada dalam dirinya, seperti itu. Baik, sekian dari kami, terutama saya, Friska Anggraini. Semoga apa yang tadi Kak Reta bicarakan mengenai versi dalam mengembangkan karakter bangsa, semoga bermanfaat bagi kalian semua, khususnya pemuda-pemuda milenial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.